dunia memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Dengan terbatasnya lapangan kerja, sekolah menengah kejuruan berlomba dituntut untuk menyiapkan lulusan yang kompetitif, siap kerja, dan siap berwirausaha. Salah satunya adalah SMK Negeri 4, Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya adalah guru SMK Negeri 4 Surakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 1 di LPTK Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 4 Surakarta. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 10 Kecantikan 2 dengan tema memaknai hakikat cinta mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Mohon saran untuk perbaikan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari anak-anak semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini nanti anak-anak yang kita pelajari bersama mendapatkan ridho, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari ini menjadi hari yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya anak-anak sebelum pembelajaran, silakan meja yang ada di depan dipenuhi dulu. Ayo, Mbak. Masih satu, ayo. Baik anak-anak, apa kabar anak semuanya? Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillahirobbil Alamin. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan Mbak Ana untuk memimpin doa. Ini teman bersiap tidak untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Jadi pandu ibuku,
ayat yang ke-24. Sudah semuanya? Ya, baik anak, kita tadarus, kita awali dengan membaca ta'awud ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Selanjutnya anak, sebelum pembelajaran saya absen dulu ya. Adinda enggak? Adinda. Afifah? Agatha? Hadir Pak. Aisyah? Hadir Pak. Aisyah Fernisa? Aisyah Mahir? Alfi? Alvini? Almira? Almira? Angel? Baik anak-anak, ini yang nggak masuk satu anak ya. Kemarin kenapa nggak masuk ini? Sakit ya? Sakit kecapean? Ya karena praktek ya. Ya sudah, kita doakan. Semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Gitu ya, Nak? Ya, baik. Anak-anak untuk selanjutnya silakan dipersiapkan buku modulnya, Nak. Untuk selanjutnya, Anak, pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari materi selanjutnya. Tapi sebelum mempelajari materi selanjutnya, kemarin masih ingat nggak anak-anak semuanya materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin? Masih apa? Ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Sudah tahu semuanya ya kemarin ya? Insya Allah sudah semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya anak, kita nanti akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang cinta, khauf, roja, dan tawakal. Ya, ini masuk di materi semester 1 ya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Untuk pembahasan nanti kita akan pelajari, yaitu meliputi cinta, ya, hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian nanti kita akan pelajari tentang yang namanya rasa takut kepada Allah.
atau disebut dengan yang namanya khauf. Kemudian kita juga akan pelajari tentang yang namanya roja atau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian anak-anak kita akan pelajari tentang yang namanya tawakal. Ya, tawakal berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti untuk materi yang kita lakukan di pertemuan kali ini, nanti kita akan pelajari yang sudah saya sampaikan ini. Bisa dipahami ya anak-anak semuanya ya? Ya. Terus kemudian nanti anak-anak ketika dalam pembelajaran ini diharapkan nanti anak-anak harus bisa ya meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Ini termasuk tujuan pembelajaran kita nanti. Kemudian membiasakan perilaku cinta kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal. Terus kemudian menganalisis cabang, ya, iman, hakikat mencintai Allah, kemudian khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Kemudian yang terakhir nanti diharapkan anak-anak bisa membuat media pembelajaran tentang hakikat ya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Ini nanti diharapkan tujuan pelajaran ini nanti kita akan capai bersama anak-anak semuanya. Ya, bisa diterima ya anak-anak semuanya? Terus kemudian coba anak-anak perhatikan, setelah anak-anak nanti mempelajari itu ada yang namanya infografis ya. Infografis ini perlu anak-anak cermati supaya nanti di dalam pembelajaran anak-anak itu bisa mencermati secara keseluruhan. Salah satu di antaranya nanti ada tawakal kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian anak-anak ini ada video pembelajaran ya. Anak untuk mencermati video yang ada di layar ini. Selanjutnya anak-anak sebagai pembelajaran pada pagi hari ini, nanti silakan anak-anak dibentuk kelompok ya, kelompok 1 nanti menganalisa pengertian dari hakikat makna cinta kepada Allah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu menganalisa manfaat khauf, roja, dan tawakal. Kelompok 3 contoh dampak perilaku khauf, roja, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Bisa terima ya anak-anak semuanya ya. Nah, nanti silakan anak-anak mendiskusikan. Boleh anak-anak nanti di literasi di Google. Silakan tidak apa-apa di buku paket ataupun di jurnal ataupun yang lainnya, silakan nanti dikombinasikan, didiskusikan sama temannya, kemudian nanti dipresentasikan. Gitu ya? Bisa terima? Oke, silakan anak-anak untuk menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya. Selanjutnya silakan anak-anak mendiskusikan ya, kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2
Kelompok 3. Baik, silakan anak-anak, ada waktu 20 menit ya untuk mendiskusikan tentang tugas yang saya berikan. Silakan. Lagi. Agak cepat ya. Ini kelompok 2 sudah selesai. Ya, cepat ya. Pintar berarti. Ini kelompok 3 ya. Sudah selesai nak? Sudah selesai? Nah, sedikit lagi ya. Ya sudah, pokoknya anak-anak nanti tugas intinya anak-anak menganalisa. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari teman-teman. Silakan. Ayo ada perwakilan. Kelompok yang lain mencermati ya nanti ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini, kami dari kelompok 1 kita akan mempresentasikan apa pengertian dan perkenalkan, nama saya Ana. Saya Hadi Mahmudul Fadilah. Saya Mira. Saya Rafiq Mulia. Saya Syarita Gaida. Tentunya kami di sini kita akan menganalisis pengertian dari cinta, hope, project dan tawakal. Iman seseorang tidak akan sempurna tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha agung dan maha pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang beriman memiliki cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 165. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Al-Baqarah ayat 165. Di antara tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, kemudian mendahulukan perkara yang dicintai Allah, tak gentar menghadapi hinaan. Sekian presentasi dari kami, semoga menjadi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang anak-anak. Untuk kelompok 1 tadi sudah menganalisa tentang pengertian dan dalil serta hakikat makna dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada pertanyaan yang disampaikan tadi? Jadi kalau orang ada, silakan. Bagaimana cara membuktikan cinta? Ya, cara membuktikan. Mbak siapa ini namanya? Mbak Alini. Tepuk tangan buat Mbak Alini ya. Bisa. Bagaimana Cara membuktikan cinta kepada Allah. cara membuktikan cinta kepada Allah? Cara menunjukkan atau Membuktikan. membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dengan menjalankan perintahnya dan menjalankannya, mendahulukan apa yang diperintahkan gitu. Cerita yang bisa di kayak dicintai, kayak kita
zuhur itu bersamaan dengan jam istirahat. Kita dahulukan sholat dulu gitu. Kalau semuanya memang tidak memungkinkan untuk istirahat lebih dahulu, memang ada baiknya kita kalau sudah apa juga memang dahulukan makan dulu. Tapi kalau memungkinkan kita melakukan ibadah, kita beribadah dulu. Tepuk tangan ya. Jadi intinya di kelompok 1 tadi ditanya ya tentang bagaimana cara untuk memberikan rasa cinta ya. Intinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu ya. Ini presentasi dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Ayo Mbak, kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Yang lainnya mencermati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arif Hanafi. Nama saya Alini Angelika. Nama saya Usman Rahman. Nama saya Yudhila Fatimah Zahra. Nama saya Zahra Usman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis manfaat khauf dan bertawakal kepada Allah. Jadi kami menganalisis ada 4 manfaat di sini. Yang pertama yaitu diberikan kecukupan apabila kita mempunyai sifat tawakal dan khauf kepada Allah. Karena kita sudah berserah diri sehingga hidup akan menjadi lebih tenang kalau kita semuanya sudah menyerahkan kepada kita. Yang kedua yaitu mendapatkan pertolongan Allah. Yaitu di sini karena kita selalu mendapat pertolongan, jadi kita tidak takut maupun dihina, dicaci, dimaki karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah juga. Yang ketiga ada kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi dengan bertawakal dan memiliki sifat takut kepada Allah akan mendapat kebaikan dan mendapatkan ganjaran. Yang keempat, yang terakhir yaitu mendatangkan kekayaan dan rezeki karena Allah akan selalu menolong orang-orang yang mempunyai sifat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Silakan anak-anak mau menanyakan tentang menganalisa manfaat. Manfaatnya banyak ya tadi ya. Silakan mau bertanya. Salah satu. Contoh tawakal kepada Allah. Berserah diri ya kepada Allah ya. Berarti sudah berusaha, terus kemudian terakhir serahkan sama Allah. Kira-kira apa? Contohnya apa? Kira-kira kelompok 2. Contohnya ya seperti Pak Iwan bilang, berserah diri. Jadi kalau ada apa-apa, ada kesulitan apa, misalkan kita punya masalah atau apa, kita semuanya menyerahkan kepada Allah karena yang pertama itu yakin gitu, karena Allah pasti akan menolong. Ya. Jadi yakin kalau segala sesuatu sudah diserahkan Allah, pasti Allah akan menolong. Baik itu ya anak-anak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Silakan kembali ke tempatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan anak-anak kalau mau bertanya. Tadi disampaikan tentang manfaatnya, ya, tentang apa, perilaku, cinta, khauf, roja, dan tawakal. Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana kita selalu ingat dan merasa takut kepada Allah dalam situasi apapun, bahkan kalau mau bikin dosa itu pedih Pak. Nah, dulu ya. Bagaimana cara meningkatkan rasa takut ya kepada Allah ketika pada saat mau melakukan perbuatan dosa gitu. Kira-kira apa enggak? Kira-kira. Kita harus tetap ingat kepada Allah karena segala sesuatu itu milik Allah. Kita harus berserah diri dan juga kita cinta kepada Allah dan cinta kepada kamu dan bisa melayani. Gitu ya. Ya. Berarti faidah azamka fatawakal ala Allah wa hasbu. Kalau sudah kita takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, udah serahkan kepada Allah, maka Allah akan memenuhi. Gitu ya, Mbak? Ya. Tepuk tangan anak-anak untuk kelas. Silakan kembali ke kelas. Baik anak-anak, demikian tadi presentasi yang sudah dilakukan dari kelompok 1, 2, 3. Terus kemudian pada pembelajaran pada pagi hari ini saya kepingin kira-kira untuk pembelajaran pada pagi hari ini perasaan dari anak-anak semuanya gimana. Nanti silakan anak untuk mempresentasikan supaya pembelajaran yang saya lakukan besok bisa berjalan dengan baik. Gitu, siapa? Ya, Pak Eca, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan karena tadi kita diperlihatkan video dan kita juga diberi tugas kelompok sehingga kita bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian materi yang disampaikan pun jelas, cara penyampaiannya tidak monoton dan sangat menarik. Saya menjadi lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan kali ini saya sudah paham dengan materinya. Itu saja. Terima kasih. Ya, Masya Allah, tepuk tangan ya. Insya Allah semuanya mewakili ya. Ya, mewakili dari anak semuanya. Berarti pembelajarannya semuanya tidak membosankan ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya sebagai penutup pada pertemuan pada pagi hari ini saya simpulkan dari analisa yang kita pelajari bersama bahwa yang pertama, cinta kepada Allah atau disebut dengan mahabbatullah berarti menempatkan Allah di dalam hati satu dari kita. Dan ini adalah merupakan puncak cinta yang paling tinggi. Yang kedua, cinta seseorang kepada Allah itu tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang sangat kuat untuk berpikir, kemudian terhadap kekuasaan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut atau rasa khauf itu merupakan sifat orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa kepada Allah, pasti dia tidak memiliki rasa takut. Terus kemudian ini sebagai bukti keimanan seseorang itu apabila memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian roja itu berarti berharap rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah. Kemudian tawakal itu adalah mewakilkan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan dengan bersungguh-sungguh. Contohnya anak belajar di sini, kemudian kamu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti akan diberikan kebaikan oleh Allah. Terakhir, seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinannya bahwa tidak ada suatu pun amalan kebaikan yang disia-siakan oleh Allah. Semua amalan ibadah kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya anak-anak. Baik anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini cukup sampai pada hari ini.
nanti besok akan dilanjutkan di materi selanjutnya. Tetapi sebelum saya sampaikan, nanti ada tugas ya dari anak-anak yang berkaitan dengan LKPD. Ya, nanti silakan anak-anak menganalisa ya di rumah yang berkaitan dengan bagaimana cara memahami besarnya cinta kepada Allah, terus kemudian bagaimana cara membersihkan hati, yang terakhir bagaimana cara memperdalam ilmu agama. Ya, gambar-gambar nanti silakan dicermati, kemudian ditulis apa pesan-pesan yang ada di dalam gambar itu. Bisa terima ya, Nak? Ya, baik. Nah, selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.